Baik, selamat sore. Inaya, sudah muncul kamu ya? Sore Bu, sudah. Sudah, saya Sofia juga sudah muncul. Selamat sore, semoga Anda dalam keadaan sehat. Internetnya memang aula atau e-learningnya lagi down terus. Ini sudah saya sampaikan kepada fakultas. Karena memang yang pakai jam segini juga banyak untuk sekolah sore di PTS. Baik, hari ini saya bahas topik tentang teori politik. Ya, tolong Mbak Sandri PPT. Anda juga buka PPT ya. PPT yang saya buat Adintra, namanya Adintra, bukan Aditya, Adintra. Oke, nah itu dia. Kita mulai membahas kembali tentang teori politik untuk mengantarkan kita pada teori keadilan, di mana teori keadilan itu sebagai salah satu bentuk teori ideal, teori normatif yang bisa dipakai untuk menjelaskan realitas yang ada. Nah, itu kita mulai dari John Rawls. John Rawls menulis buku tentang Theory of Justice tahun 1971, kemudian direvisi tahun 1990. Jadi ada perbedaan penekanan, karena ketika dia menulis tahun 71, dia tidak memikirkan dampak yang berlaku ketika semua hampir beberapa negara mempraktekkan gagasannya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Lalu si John Rawls melakukan revisi, ya, ada tulisannya Theory of Justice edisi revisi, gitu ya. Yang edisi revisi sayangnya belum diterjemahkan. Yang diterjemahkan berlaku di pasaran itu edisi yang asli. Ya, Theory of Justice. Baik, saya mulai dari mana ya? Oke, ini ya. Saya mulai dari pengertian teori. Ketika kita membahas teori, sebenarnya adalah sebagai cara untuk memberitahu kepada pemerintah cara terbaik, cara terbenar, cara yang paling adil untuk mengelola masyarakat. Jadi sebenarnya ketika Anda belajar teori politik hari ini, atau ketika Anda menjadi mahasiswa ilmu politik, harapannya John Rawls, bukan harapan saya, harapan John Rawls ini, paling enggak nanti alumni ilmu politik fisikuler bisa memberitahu pemerintah kalau beberapa kebijakannya itu tidak benar, beberapa kebijakannya itu tidak adil untuk sebagian besar masyarakat. Teori politik yang dikeluarkan oleh John Rawls berada dalam kategori atau sifat teori yang bersifat normatif. Teori yang bersifat ideal, yang harus diupayakan perwujudannya karena ini terkait dengan menciptakan masyarakat yang adil, yang baik, terus hubungan negara dan masyarakat juga baik, harmonis, tanpa konflik dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, bahasan kita hari ini adalah saya ingin menunjukkan pada Anda bagaimana pandangan John Rawls ketika dia menulis Theory of Justice, teori tentang keadilan. Teori keadilan ini juga dipahami oleh Profesor Ramlan Surbakti menjadi subbidang peminatannya ditawarkan di Departemen Politik mulai, kalau enggak ada halangan, mulai semester depan. Ada peminatan yang bernama Political Justice. Filosofinya bagus. Pak Ramlan, halo, ya. Pak Ramlan menurut saya cenderung ingin mengarah kepada apa yang dibayangkan oleh John Rawls juga. Jadi Pak Ramlan itu mempunyai imajinasi bahwa anak-anak ilmu politik, meskipun Anda adalah S1, bisa memberi masukan kepada pemerintah bahwa
ketika membuat keputusan-keputusan politik, ketika membuat kebijakan politik, itu harus memperhatikan unsur-unsur keyakinan dan preferensi dari mayoritas. Jadi nggak boleh membuat keputusan kebijakan yang sakar PDB atau mayoritas, apalagi mayoritas yang oligarki. Ini nggak boleh, kata John Rawls. Oke, saya kembali lagi ke sini. Kenapa saya bilang nggak boleh? Karena John Rawls itu bilang ada aspek moral. Ketika kita bilang bahwa teori politik itu penting untuk memberitahu kepada pemerintah supaya pemerintah bisa mengelola kebutuhan masyarakat dengan baik. Baik itu adalah nilai moral. Keadilan itu juga nilai moral. Jadi teori politik dalam perspektifnya Rawls itu adalah penuh dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang moralistik. Ini ya. Jadi gini. Jadi Anda belajar teori keadilan sore ini bisa paling tidak Anda bisa melihat beberapa kebijakan yang tidak pro pada masyarakat atau beberapa kebijakan yang merugikan masyarakat. Ya, namanya kebijakan atau keputusan politik, nah ini kan harus dipakai oleh semua masyarakat. Saya kasih contoh. Anda mungkin hari ini, sore ini, bisa ingat beberapa kebijakan yang tidak adil. Misalnya, kalau Rawls dan para pengikutnya atau para pengkritiknya menunjukkan gini, Rawls, bagaimana jika ada suatu masyarakat dalam suatu negara yang menyetujui tentang pernikahan sejenis. Nah, ini pernikahan sejenis. Gimana? Kalau kita melihat dari kebutuhan komunitas, maka pernikahan sejenis ini menurut komunitas itu kan adil dan benar. Tapi karena ini tidak mempertimbangkan persetujuan mayoritas, persetujuan mayoritas itu sebagai modal untuk menimbulkan, untuk membangkitkan keyakinan di antara warga masyarakat supaya dia bisa menjadi pertimbangan, acuan atau preferensi yang bisa disampaikan kepada pemerintah supaya kebijakan itu ketika sudah diputuskan dan diberlakukan tidak menimbulkan konflik. Itu yang dibayangkan oleh John Rawls. Tapi ternyata ada kenyataan ya, seperti ini di media-media itu sekarang kan banyak negara yang sudah melakukan ratifikasi mengesahkan tentang perkawinan sejenis. Pro kontra, menurut komunitasnya ini adil, tapi yang di luar komunitasnya ini bersifat tidak adil. Ada pro kontra. Pro kontranya berkait apa? Benar dan adil. Tidak benar dan tidak adil. Ya. Untuk sebagian orang benar, untuk sebagian orang adil. Untuk mayoritas orang tidak benar, untuk mayoritas orang ini tidak adil. Oke, yang kedua. Dicontohkan aborsi. Kalau aborsi dilegalkan, diatur dalam undang-undang, bagaimana menurut Anda? Coba Inaya, kalau aborsi itu dilegalkan di Indonesia, bagaimana menurut Anda? Apakah itu benar dan adil sebagai suatu bentuk kebijakan yang dipakai untuk menyenangkan masyarakat? Karena gini ya, teori politik versinya John Rawls ketika dia menyusun teori keadilan. Halo, ya. Ini saya ulangi lagi, teori politik yang disusun oleh John Rawls, ya, ketika dia menyusun teori keadilan, dia tuh inginnya ngomong gini, gimana caranya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, undang-undang yang disusun dan dibuat oleh pemerintah, itu bisa menyenangkan semua orang. Bahasa lebih eksplisit, gimana caranya kebijakan-kebijakan itu bisa membuat semua masyarakat itu bahagia. Jadi kalau sudah bahagia, ini namanya adil. Ini nanti yang tesisnya John Rawls disebutkan justice, persoalan keadilan is
fairness. Nah, ke sini nanti ya. Jadi intinya ketika kita bicara di sini, si Rolf pengen yang penting masyarakat itu bahagia. Semua orang itu bahagia. Kalau semua orang sudah merasa bahagia, berarti itu adil dan kebijakan itu benar, gitu ya. Oke, saya kembali ke Inaya. Kalau misalnya di Indonesia kebijakan aborsi dilegalkan gimana? Halo Inaya. Iya, Iya, gimana? menurut saya tuh kalau misalkan menggunakan utilitarian itu sebenarnya udah benar karena kan puncaknya kebahagiaan. Tapi kalau menurut John Rawls kayaknya benar juga, soalnya kan tahu saya tuh kemarin saya baca kalau di John Rawls itu yang paling penting itu kan liberties. Jadi kayak ada liberty for all. Jadi meskipun itu bertentangan sama mayoritas, tapi asalkan itu ada liberty-nya itu bisa digunakan meskipun nggak moral. Karena nanti kalau moral tuh beda lagi gitu. Gitu ya. Itu menurut utilitarian tuh udah benar. Iya, tapi kan karena ini kan dipengaruhi juga oleh filsuf moralistik ya, Bentham dan sebagainya, gitu ya. Filsuf moral itu siapa ya? Ada yang ingat filsuf moral? Immanuel Kant. Ya, Immanuel Kant itu umek aja sama unsur moral. Ya, nanti kita sampai ke sana ya, bukan hari ini, nanti minggu depan, hari Rabu, insya Allah. Ya, jadi ini. Tapi menurut si John Locke, aborsi ini karena apa? Karena mekanismenya ini untuk sebagian kecil orang, ya orang yang berdaulat bebas aborsi ya, tapi ini kan terlepas dari bentuk agama dan sebagainya. Tapi ini dianggap tindakan yang tidak bermoral jika dilegalkan. Ya, karena apa? Karena kebijakan itu kan harus mendapat persetujuan mayoritas. Persetujuan mayoritas ini menjadi cara untuk mengetahui bahwa di masyarakat itu ada keyakinan tentang kebenaran bahwa aborsi adalah secara moral tidak bisa diterima. Oke, Ina ya, memang ada ini ya, saya kasih tahu Anda. John Rawls itu memang awalnya liberal sekali. Kenapa liberal? Karena dia ketika menyusun teori awalnya itu dipengaruhi oleh peristiwa menyedihkan karena kakaknya ketika berkendara itu ditabrak ya oleh seorang tabrak lari, lalu John Rawls ketika dia menuntut keadilan di pengadilan dia diabaikan. Itu menjadi motif bagi John Rawls untuk menyusun teori keadilan dan menjadi seorang filsuf politik. Awalnya dia liberal. Makanya kenapa ketika dia menyusun teorinya dia membaca penuh bukunya Thomas Hobbes. Ya, bukunya Thomas Hobbes. Dia pada awalnya sangat menyetujui apa yang disebut Thomas Hobbes adalah keadaan alamiah. Ya, keadaan alamiah sebagai suatu kondisi yang bisa menghantarkan seseorang untuk menyerahkan secara total kepercayaannya, kedaulatannya kepada suatu institusi. Institusi itu dimaksud apa? Untuk mendirikan suatu hukum. Karena kalau tidak ada hukum, kehidupan orang akan kacau. Aturan-aturan itu oleh itu bersumber pada hukum. Tapi pada akhirnya si John Locke tidak menyetujui Thomas Hobbes karena hukum itu dianggap hanya mewakili kelompok-kelompok minoritas. Hukum hanya dianggap sebagai mewakili atau representasi dari kelompok-kelompok minoritas. Padahal awalnya hukum itu dianggap sebagai suatu institusi yang sangat bermoral. Jadi awalnya, karena Anda tadi sudah menyebut liberal, ya awalnya memang liberal. Tapi nanti kalau kita petakan, John Locke hanya bergeser menjadi seorang teoretisi politik keadilan yang egalitarian. Yang libertarian itu nanti masuk ke Hayek, Nozick, ya, dia masuk ke egalitarian. Awalnya memang benar libertarian. Oke, makasih Anda sudah merespon pertanyaan saya. Kalau di Indonesia saya kira banyak sekali kebijakan atau undang-undang yang dibuat
tidak mempertimbangkan persetujuan mayoritas. Karena apa? Karena kita yang membuat undang-undang itu adalah pemerintah dengan lembaga perwakilan politik. Nah, itu juga terfragmentasi menjadi partai-partai. Partai-partai itu juga belum tentu mencerminkan representasi kepentingan dari mayoritas atau keyakinan dari rakyat, gitu ya. Apalagi preferensi dari rakyat. Ini kasus-kasus ini Anda bisa dalami sendiri, ya. Bagaimana cara pemerintah, yang penting itu gini, pemerintah sudah berupaya untuk menciptakan suatu kebijakan atau membuat undang-undang untuk mewujudkan keadilan. Hanya kita aja, apakah kita bisa merespon ya kebijakan dan undang-undang itu yang dibuat oleh pemerintah? Karena tugas dari pembelajar ilmu politik ketika dia belajar ilmu politik ini harus bisa memberitahu teori ini memberitahu kepada pemerintah bahwa ada kebijakan yang perlu diperbaiki, ada kebijakan yang memang perlu diperuntukkan untuk membahagiakan seluruh masyarakatnya. Oke, kita lanjut. Yang menurut saya penting ini intronya ya, John Rowe itu ya, ketika dia menyusun di buku awalnya, oh ternyata ini penting bagi ilmuwan politik. Bahwa teori politik memang harus dibuat oleh orang-orang karena dia akan bisa menyuarakan kepentingan dari mayoritas, kepentingan dari masyarakat. Kepentingan dari masyarakat yang sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah itu yang namanya political justice.